Jadi di sini posisi Pi itu secara unik ya nantinya akan diadopsi massal dalam pemerintahan, bisnis, dan pengguna ya nantinya inilah yang akan menjadi cikal bakal GCV itu diakui oleh seluruh dunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zaitek di channel Zaitek, channel yang membahas seputar dunia cryptocurrency, P-Network, dan lain-lain. Apa kabar kalian semua sobat pionir di seluruh dunia dimanapun kalian berada? Admin doakan kalian semua sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan video kali ini admin ingin menginformasikan terkait perkembangan berita P-Network terbaru ya. Kali ini kita akan berjalan-jalan di platform X terlebih dahulu dari Mr. Spock ya atau Mr. Spock AP ya. Ini artikel berbahasa Inggris dengan lumayan panjang. The Silent Giant Awakens, P-Network and the New Blockchain Revolution. Kita akan coba terjemahkan ke bawah. Admin akan merekomendasikan sebuah aplikasi yaitu T-Coin Network. Ini gampang sekali ya, sehari cuma kliknya 4 kali ya. Karena di sini nambangnya itu 6 jam sekali. Kita klik di sini yang ada jamnya, yang muter-muter yang di tengah atas itu klik. Setelah diklik kita bakal klik start. Udah ya, cuma kayak gitu doang. Sehari itu cuma 4 kali klik. Mau 3 kali klik boleh ya. Di sini juga ada tertulis total rate-nya itu 1,450 Bitcoin per jam ya. Jadi ini total rate-nya itu sangat tinggi. Mumpung belum banyak yang nambang, silahkan download ya. Di Play Store ada, tapi jangan lupa masukkan kode GRP strip Devir 7R0 untuk menambah booster penambangan ya. Oke, jangan lupa di-download karena ini masih legit ya. Oke, kita kembali ke videonya. Raksasa pendiam bangkit, jaringan Pi dan revolusi blockchain baru. Di dunia yang didominasi oleh kebisingan dan siklus sensasi teknologi, jaringan Pi diam-diam telah membangun sesuatu yang bersejarah. Sesuatu yang belum pernah dilihat dunia blockchain sebelumnya. Sementara banyak koin mengejar berita utama, Pi telah membangun ekosistem orang sungguhan, aplikasi sungguhan, dan nilai sungguhan bata demi bata digital. Dan sekarang pada tahun 2025, dunia akhirnya mulai menyadarinya. Sebuah gerakan bukan sekedar blockchain. P-Network bukan sekedar rantai layer 1 lainnya. Ini adalah gerakan global dengan lebih dari 65 juta pengguna yang terlibat dan lebih dari 20 juta pelopor yang diverifikasi KYC. Pi berdiri sebagai blockchain yang paling banyak didukung orang yang ada. Ini bukan spekulasi. Ini adalah partisipasi yang terverifikasi. Manusia nyata, akun nyata, dan adopsi nyata. Nah, inilah yang membedakan dengan koin kripto manapun ya. P-Network itu manusianya nyata, akunnya dipegang oleh manusia semua ya, bukan dipegang oleh bot. Makanya kemarin saat blockchain konsensus 2025 di Toronto, Kanada, nah disitulah Dr. Nicholas mengatakan berbahayanya AI dan bot ya nantinya akan diimplementasi untuk mengantisipasi ini ya. Karena nanti banyaknya akun bot yang hanya untuk nambang-nambang gak jelas ya, tidak jelas untuk verifikasinya. Disinilah fitur KYC itu berguna ya, makanya itu lama ya dari 60 juta pengguna lebih, baru 20% atau 20 juta pelopor yang baru diverifikasi KYC ya. Oke, sementara banyak rantai membanggakan desentralisasi dan skalabilitas, Pi sudah meningkatkan kepercayaan di tingkat global. Ia telah membangun apa yang diimpikan oleh sebagian besar rantai layer 1, efek jaringan yang benar-benar organik. Mengapa sistem KYC Pi mengubah permainan? KYC atau Know Your Customer lebih dari sekedar kata kunci. Ini adalah gerbang menuju utilitas dunia nyata. Lebih dari 20 juta pengguna Pi yang terverifikasi KYC berarti ia memiliki salah satu basis pengguna nyata terbesar dalam sejarah blockchain. Tidak seperti jaringan yang dipenuhi bot dan dompet yang tidak aktif. Angka-angka Pi mencerminkan individu yang terlebih dan memiliki tujuan yang siap berpartisipasi dalam ekonomi digital yang terdesentralisasi. Hal ini membuat Pi diposisikan secara unik untuk adopsi massal. Yang pertama, siap bagi pemerintah untuk mengakui.
Yang kedua, siap untuk diterima oleh bisnis, dan yang terakhir, siap untuk dipercaya oleh pengguna ya. Jadi di sini posisi Pi itu secara unik ya, nantinya akan diadopsi massal dalam pemerintahan, bisnis, dan pengguna ya. Nantinya inilah yang akan menjadi cikal bakal GCV itu diakui oleh seluruh dunia ya. Ekosistem nyata dibangun dari bawah ke atas. Aplikasi layanan dan pasar yang dibangun di Pi. Transaksi yang terjadi di Pi, bisnis nyata yang menerima Pi sebagai pembayaran. Ini bukan sekedar omongan masa depan, ini sudah terjadi. Restoran, perusahaan real estate, toko daring, dan pekerja lepas di seluruh dunia mulai menerima Pi sebagai alat tukar. Ini bukan perdagangan spekulatif, ini adalah penciptaan nilai real yang didukung oleh komunitas, visi, dan kebutuhan. Nah, inilah yang menjadi pembeda juga antara koin-koin kripto lain dengan koin Pi ya. Koin kripto lain itu perdagangan spekulatif ya, spekulasi misal apakah ini akan turun, apakah ini akan naik. Nah, disitulah letak perdagangannya. Seperti trading juga sama ya. Misal lagi turun, kita nebak naik, ya disitulah letak tradingnya. Sama juga perdagangan spekulatif itu seperti investasi saat turun ya. Kita beli saat turun, nanti saat naik kita jual, itu investasi jangka pendek ya. Kenapa di sini Pi Network itu menjadi visi yang terbarukan dan dibutuhkan oleh komunitas dan pengguna ya, karena di sini penciptaan nilainya real, yaitu dengan stablecoin nantinya dengan harga GCV 314159. Saat yang lain meluncurkan dengan sensasi, Pi meluncurkan dengan tujuan kekuasaan di tangan rakyat. Yang membuat Pi istimewa bukan hanya teknologinya, melainkan filosofi di baliknya. Di sini ada 3 filosofi yang digunakan Pi dan menjadi visi Pi. Siapapun yang punya telepon dapat menambang, betul ya. Siapapun bisa membangun dan siapapun dapat berpartisipasi. Jadi di sini tidak ada sistem kasta, tidak ada sistem yang menghalangi seperti barrier yang misal kamu nggak boleh nambang karena misal HP-mu kentang, nggak ada seperti itu ya. Mau HP apapun yang penting Android bisa nginstal, silakan bisa nambang. Itulah yang membedakan ya, beda seperti misal Bitcoin yang menggunakan sistem proof of work ataupun mata uang kripto lain ya, yang nambangnya masih bergantung dalam komputer atau VGA-nya itu harus gede ya. Jadi kita juga butuh daya yang besar ya, seperti itu ya. Seperti inilah desentralisasi yang sebenarnya. Seperti inilah pemberdayaan di dunia di mana akses finansial masih menjadi hak istimewa bagi segelintir orang. Pi berani menjadi mata uang bagi banyak orang. Titik kritis sudah dekat. Dengan open mainnet yang sudah aktif, Pi berada di persimpangan jalan yang bersejarah. Pi bukan lagi sekedar potensi. Pi adalah blockchain layer 1 yang berfungsi dengan infrastruktur untuk mendukung kontrak pintar, Web3 apps, tokenomik dunia nyata, dan kepercayaan tingkat institusional. Satu-satunya yang tersisa, kesadaran, adopsi, dan aksi. Dan mereka datang lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun. Jika Anda membaca ini, Anda sudah lebih dulu, bukan hanya lebih dulu untuk sebuah koin, tetapi lebih dulu untuk jenis ekonomi baru. Pi Network sedang membangun dunia terdesentralisasi yang didukung oleh orang-orang biasa, bukan hanya paus, penambang, atau dana lindung nilai. Jadi milikku, bangun, bagikan, tahan. Karena apa yang dibangun di sini lebih besar dari kripto. Ini adalah masa depan yang dimiliki oleh kita semua. Pi tidak datang begitu saja. Pi sudah ada di sini dan ia milik dunia ya. Blockchain lapisan 1 teratas pada tahun 2025. Peringkat berdasarkan perspektif ya. Pangkat rantai blok kekuatan 1 Ethereum ETH ya. Ini yang pertama untuk blockchain layer 1 teratas di 2025. Ini masih dalam perspektif, tingkatnya itu pangkat rantai kekuatan dan blok ya. Ini bisa sewaktu-waktu berubah ya. Yang pertama itu ETH, yang kedua itu Bitcoin, yang ketiga Solana, yang keempat jaringan Pi, dan yang terakhir itu rantai BNB. Wow, bahkan sekelas Pi Network yang baru beberapa bulan saja meluncur di dalam bursa untuk mencari likuiditas saja sudah masuk ke dalam lapisan layer 1 blockchain teratas
langsung ke nomor 4 ya. Wow. Oke, jadi bagaimana tanggapan Sobat Pionir terkait perkembangan berita Pi Network yang baru saja admin sampaikan kepada Sobat Pionir sekalian? Jangan lupa tinggalkan jejak berupa like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa di-share kepada Sobat Pionir yang lain. Bila mana ada Sobat Pionir yang lain belum mengetahui adanya berita terbaru terkait perkembangan berita Pi Network. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.